Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Nur Rasid dari Departemen Administrasi Kebijakan Kesehatan, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Stikes Kuningan. Ingin menyampaikan resume mengenai implementasi strategi. Pengertiannya sendiri, implementasi strategi merupakan tindakan atau menjalankan strategi yang sudah dibuat bersama karyawan. Artinya, implementasi itu sebuah tindakan atau menjalankan strateginya. Nah, dalam implementasi strategi itu ada 3 unsur dalam mengimplementasikan strategi, yaitu ada unsur kepemimpinan, kebijakan, dan organisasi. Nah, untuk implementasi kepemimpinan, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi seorang lain atau sekelompok orang ke arah tercapainya atau tujuan organisasi yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini mencapai tujuan dengan strategi yang sudah dibuat. Nah, untuk karakteristik yang para penyusun strategi itu ada 3 karakteristik. Yang pertama ada pendidikan dan kemampuan, pengalaman, dan personalitas dan temperamen. Selanjutnya ada implementasi kebijakan. Kebijakan atau polisi adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Itu menurut Yogi MS dan kawan-kawan pada tahun 2019. Untuk kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi yang dipilih akan dilaksanakan dan mengatur supaya mekanisme tindakan lanjutan untuk membuat yakin atas strategi yang dipilih. Nah, dalam implementasi kebijakan melibatkan 2 unsur. Yang pertama ada penyebaran sumber-sumber seperti sumber daya keuangan, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, atau bisa juga sumber-sumber 5M, yaitu method, material, machine, man, dan money. Nah, yang kedua adalah ada unsur pengembangan kebijakan. Nah, untuk kebijakan yang dikembangkan itu meliputi kebijakan manajemen produksi, manajemen pemasaran, kebijakan penelitian dan pengembangan, kebijakan logistik, kebijakan personalia, dan kebijakan keuangan dan akuntansi. Selanjutnya ada implementasi organisasi. Untuk implementasi strategi memerlukan struktur organisasi yang sesuai dengan strategi tersebut. Nah, sebelumnya ada hubungan strategi dengan struktur organisasi menurut Chandler. Yang pertama itu strategi dibuat baru. Nah, dalam strategi itu timbul masalah administrasi yang baru, kemudian kinerja organisasi itu bisa menurun. Untuk menaikkannya kembali, maka disusunlah struktur baru organisasi. Setelah terbentuk, akan meningkatkan kinerja organisasi sehingga dapat merumuskan strategi baru untuk mencapai tujuan yang lebih lanjut. Nah, beralih ke kelompok struktur organisasi, ada 4 struktur organisasi secara umum, yaitu ada primitif, fungsional, divisional, dan matriks. Untuk yang pertama, organisasi primitif. Organisasi primitif ini digunakan pada usaha mikro dan kecil. Kemudian pemiliknya langsung mengawasi karyawannya. Karena digunakan pada usaha mikro, sehingga tidak terlalu banyak aktivitas dalam organisasi ini. Ini mungkin contohnya ada karyawan apotik yang dibawahi oleh asisten apoteker. Kemudian asisten apoteker ini berkoordinasi dengan pemilik apotek. Nah, selanjutnya ada organisasi fungsional. Dalam organisasi fungsional ini, setiap manajer bertanggung jawab terhadap salah satu dari berbagai fungsi yang ada. Nah, contohnya seperti ini, ada direktur, kemudian langsung kepada fungsi-fungsi seperti fungsi produksi, fungsi pemasaran, purchasing, keuangan, dan SDM. Selanjutnya, yang ketiga ada struktur organisasi divisional. Dalam organisasi divisional ini, manajer divisi dapat mengembangkan suatu strategi untuk bisnisnya masing-masing. Struktur divisional ini dapat diorganisasikan dalam 4 cara, yaitu menurut wilayahnya, menurut produknya, menurut pelanggannya, dan menurut prosesnya.
Untuk bentuknya tersendiri itu kurang lebih seperti ini, ada direktur, program, dan divisi administrator. Ini. Nah, kemudian divisi ini ada membawahi fungsi-fungsi seperti fungsi administrasi atau finance manager, kemudian ada marketing, divisi program. Itu ada manajer-manajer lainnya seperti manajer keuangannya, manajer RD, dan internet connect work, dan e-content manager. Yang terakhir ada struktur matriks. Dalam organisasi ini biasanya ada manajer fungsional dan manajer proyek yang harus mampu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan fungsi dengan proyek-proyek yang dilaksanakan dengan tujuan proyek agar proyek tersebut dapat tercapai. Nah, untuk bentuknya sendiri kurang lebih seperti ini, kotak-kotak. Bulat-bulat ini adalah merupakan suatu program. Nah, contohnya program 1 itu diawasi oleh manajer produksi dan manajer proyek A. Nah, yang terakhir ada implementasi dan evaluasi strategi. Implementasi strategi itu berusaha untuk menciptakan budaya organisasi, mengalokasikan sumber daya, dan mencocokkan struktur organisasi dengan strategi. Sedangkan untuk evaluasinya meliputi pengujian data yang telah dilaksanakan, kemudian mendeskripsikannya dan membuat kesimpulan dan saran untuk merumuskan strategi baru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bila ditutup, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.